봐봐, 이거 다 한국 놈들 천지구만. 아, 경찰이세요? 어딜 가? 인데요? 까불고 있어. 아니야, 이 개새끼야! 일로와. 이 개새끼야, 확 죽여. Judul The Roundup. Film ini bercerita tentang seorang detektif kepolisian bernama Ma Sok-do yang berusaha menangkap seorang pelaku pembunuhan berantai. Sebelum melihat keseruan aksi detektif Ma, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan situasi bahaya di mana banyak kriminal asal Korea Selatan yang mulai kabur ke wilayah Asia Tenggara. Di sana, para kriminal tidak segan-segan melancarkan aksi kejahatannya dengan cara menargetkan para wisatawan. Salah satu kasusnya terjadi pada seorang pemuda kaya raya bernama Choi Yong-ki. Choi yang saat itu sedang berlibur ke Vietnam terlihat sedang mensurvei sebuah lokasi yang ingin ia beli. Namun tak disangka oknum yang ia percaya sebagai makelar ternyata adalah sekelompok penjahat yang hanya ingin menguras hartanya. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang detektif bernama Ma Sok-do yang diminta datang untuk menangkap seorang penderita gangguan jiwa. Orang itu tampak mengamuk di sebuah toko swalayan sambil mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba menangkapnya. Para polisi yang berjaga terlihat berhati-hati untuk menangkap si pelaku karena takut akan membahayakan nyawa orang lain. Namun tidak dengan detektif Ma. Ia dengan gagah berani mendekati si pelaku dan berhasil melumpuhkannya. Keesokan harinya, Kapten Kepolisian bernama Kapten John mengumumkan pada semua timnya kalau salah satu dari mereka akan dikirim ke Vietnam untuk menjemput seorang kriminal yang bernama Yu Jun-hun, di mana ia adalah orang yang sama yang sebelumnya menipu Choi di awal film. Kali ini, Yu diketahui menyerahkan diri setelah ia ketahuan mencuri di toko perhiasan. Singkat cerita, Detektif Ma dan Kapten John akhirnya terpilih untuk melaksanakan misi penjemputan ke Vietnam. Sesampai di Vietnam, Kapten dan detektif langsung dijemput oleh petugas konsultan Jenderal Korea Selatan yang bernama Park Chang-soo. Sesampai di kantor konsultan, Detektif Ma dan Kapten John lalu dipertemukan dengan Yu Jun-hun. Karena kasus penyerahan diri seperti ini sangat jarang terjadi, Detektif Ma pun merasa curiga dengan motif lainnya di balik tindakan Yu. Detektif Ma dan Kapten John lalu menginterogasi Yu dan memaksanya untuk mengatakan alasan sebenarnya ia menyerahkan diri pada polisi. Setelah dipaksa dengan kekerasan, Yu akhirnya mengaku kalau keputusan itu diambil karena temannya yang bernama Jang. Nah, setelah mendapatkan informasi itu, Detektif Ma dan Kapten John akhirnya langsung bergegas menemui Jang. Setelah menemukan lokasi Jang, detektif dan kapten pun terkejut setelah melihat Jang yang sudah tewas dalam keadaan terluka di sekujur tubuhnya. Jasad Jang lalu dibawa ke kantor konsultan untuk diperiksa lebih lanjut. Detektif Ma kemudian memberitahukan kabar kematian Jang pada Yu. Karena hal itu, Detektif Ma pun memaksa Yu untuk memberitahukan semuanya, siapa yang sebenarnya membunuh Jang dan mengapa Yu sangat ingin dibawa ke Korea. Jadi beberapa hari yang lalu, setelah para penjahat menghajar Choi, si pemimpin yang bernama Kang Hae-sang ternyata berselisih dengan kelompok Jang dan juga Yu. Mereka pun bertengkar sampai membuat Choi sempat berhasil melarikan diri. Yu dan yang lainnya pun langsung mengejar Choi dan berhasil menangkapnya.
saat itu, Choi sempat memohon agar dibebaskan dan berjanji akan memberikan uang yang sangat banyak untuk mereka. Namun Kang tiba-tiba datang dan langsung menusuk Choi berkali-kali dengan sebuah pisau. Melihat hal itu, salah satu kelompok Yu langsung memprotes Kang karena sudah membunuh Choi tanpa persetujuan kelompok mereka. Naas, perkataannya malah membuat Kang semakin marah, jadi anak buahnya pun langsung membunuhnya. Mayat Choi dan rekan Yu kemudian dibungkus dengan plastik dan dikubur di halaman markas kelompok Kang. Untuk mendapatkan uang tambahan, Kang lalu menelpon ayahnya Choi dan memintanya untuk memberikan uang tebusan jika ingin anaknya tetap selamat. Jadi beginilah aksi kejahatan Kang selama ini. Awalnya ia menipu para wisatawan dari Korea Selatan, kemudian membunuh mereka dan meminta uang tebusan pada keluarga korban. Nanti setelah mereka mendapatkan uang tebusan, Kang dan teman-temannya akan menghilang begitu saja tanpa mengembalikan korban yang sudah ia bunuh. Itulah mengapa kasus orang Korea Selatan yang hilang di negara-negara Asia Tenggara semakin meningkat. Dan sampai sekarang, para korban masih belum bisa ditemukan. Menyadari kalau Kang adalah penjahat yang sangat kejam, Jang dan Yu kemudian memutuskan untuk melarikan diri. Kini Jang telah dibunuh oleh kelompok Kang dan target selanjutnya pasti adalah Yu. Jadi itulah alasan mengapa Yu sangat ingin dideportasi ke Korea Selatan agar Kang tidak bisa membunuhnya. Detektif Ma dan Kapten John yang dijadwalkan untuk kembali ke Korea Selatan akhirnya memutuskan untuk membatalkan kepulangan mereka demi bisa menyelidiki kasus Kang lebih dalam. Detektif Ma juga meminta rekannya yang ada di Korea untuk mencari tahu informasi lainnya tentang Choi. Keesokan harinya, detektif dan kapten pergi ke lokasi markas yang sudah diberitahukan oleh Yu. Setelah menggali di halaman markas, detektif Ma dan yang lainnya pun berhasil menemukan mayat Choi dan beberapa mayat lainnya. Kesal karena korban Kang semakin banyak, detektif Ma pun berusaha mencari keberadaan Kang. Dapat dilihat Kapten John dan anggota konsulat sebenarnya tidak setuju jika detektif Ma ingin terus menyelidiki tentang Kang. Karena sekarang mereka sedang berada di Vietnam, jadi anggota konsulat menyarankan agar menyerahkan kasus itu pada polisi setempat. Namun detektif Ma tetap bersikeras kalau ia tidak akan kembali ke Korea Selatan sebelum menemukan Kang. Setelah diusir oleh polisi setempat, detektif Ma dan Kapten John langsung bergegas ke lokasi judi ilegal. Menurut salah satu temannya yang sudah lama di Vietnam, pemilik tempat perjudian itu mengetahui lokasi Kang saat ini. Sesampai di tempat perjudian, detektif Ma melihat banyaknya preman yang menatapnya dengan sangat sinis. Karena beberapa dari mereka menyadari identitas detektif Ma dan Kapten John sebagai polisi, jadi mereka pun mencoba menghalangi detektif Ma. Namun karena detektif Ma tidak suka basa-basi, jadi ia pun langsung menghajar para preman yang mencoba menahannya. Sampai akhirnya orang yang ia cari akhirnya muncul dan menodongkan pistol ke arahnya. Bukannya takut, detektif Ma malah tetap santai dan merebut pistol itu dalam sekejap. Karena ketakutan, si pemilik tempat perjudian itu pun akhirnya mengatakan di mana alamat Kang saat ini. Di tengah perjalanan menuju lokasi Kang, detektif Ma mendapatkan informasi dari rekannya yang ada di Korea kalau Choi ternyata adalah anak seorang pemilik perusahaan ternama yang ada di Korea Selatan bernama Choi Chun-baek. Namun anehnya sampai saat ini pihak kepolisian Korea mengaku belum menerima laporan apapun dari pihak Chun-baek. Hal ini pun membuat detektif Ma curiga kalau Chun-baek mungkin saja mengirimkan tentara bayaran untuk membunuh Kang demi bisa membalaskan kematian putranya.
Sesuai dugaan detektif Ma, beberapa tentara bayaran akhirnya sampai di kediaman Kang. Meskipun jumlah mereka sangat banyak, namun Kang dan rekannya ternyata masih bisa bertahan melawan mereka. Dengan sebuah parang andalannya, Kang dan rekannya berhasil membunuh semua tentara bayaran tersebut. Penyerangan itu pun tentu saja membuat Kang sangat marah. Ia pun menelpon Chun Baek dan mengancam akan segera pergi ke Korea Selatan untuk balas dendam. Beberapa saat kemudian, Detektif Ma dan Kapten John akhirnya tiba di rumah Kang. Betapa terkejutnya mereka melihat begitu banyak tentara bayaran yang mati bersimpuh darah. Dari sini dapat disimpulkan kalau Kang bukanlah penjahat biasa, melainkan seorang psikopat berdarah dingin. Saat Detektif Ma dan Kapten John sedang sibuk melihat para mayat, Kang dan rekannya tiba-tiba menyerang mereka sampai berhasil melukai Kapten John. Detektif Ma yang melihat hal itu tentu saja semakin emosi sehingga ia pun langsung menyerang Kang. Sadar kalau Detektif Ma sangatlah kuat, Kang yang saat itu sedang terluka akhirnya memutuskan untuk kabur meninggalkan rekannya. Dan ya, karena saking emosinya, Detektif Ma bahkan tidak sadar telah memukuli rekannya Kang sampai terluka cukup parah. Akibat luka yang diterimanya, Kapten John dan rekannya Kang kini terpaksa dirawat di rumah sakit Vietnam. Setelah itu, Detektif Ma pun pergi menemui rekannya Kang untuk mencari tahu informasi mengenai apa yang akan dilakukan Kang selanjutnya. Sementara itu, di luar ruangan perawatan rumah sakit, beberapa polisi setempat mendatangi Kapten John dan mengatakan kalau Kapten John dan Detektif Ma akan segera dideportasi ke Korea Selatan. Hal ini karena mereka sudah melangkah terlalu jauh dalam kasus kejahatan yang sebenarnya bukan wewenang mereka. Mendengar hal itu, Detektif Ma menerima keputusan dengan senang hati karena ia baru saja diberitahu kalau Kang juga sekarang sedang menuju ke Korea untuk menemui Chun Baek. Begitu sampai di Korea Selatan, Detektif Ma langsung menemui Jang Isu yang tahu banyak hal tentang kapal-kapal ilegal yang kemungkinan ditumpangi oleh Kang. Setelah ditelusuri, seorang kapten kapal yang dikenal dengan nama Mata Satu diketahui baru saja menerima kedatangan kapal ilegal dari arah Cina. Tanpa membuang waktu, Detektif Ma dan rekannya yang bernama Dong Jun langsung memeriksa semua CCTV di sekitar pelabuhan untuk melihat kedatangan Kang. Dan benar saja, di salah satu CCTV, Detektif Ma dan para polisi berhasil menemukan Kang yang saat itu terlihat sedang mencuri sebuah mobil. Sebelum melanjutkan penyelidikan, Detektif Ma dan para polisi pun pergi menghadiri acara pemakaman Choi dan mengucapkan bela sungkawa pada ibunya Choi yang bernama Nyonya Kim. Acara pemakaman yang seharusnya berjalan hikmat kini tiba-tiba menjadi horor ketika Kang akhirnya bertemu dengan Chun Baek saat berada di dalam lift. Tak kenal takut sama sekali, Kang nekat menunjukkan dirinya bahkan saat Chun Baek sedang bersama dengan seorang bodyguard. Tak disangka, Kang saat ini tidak sendirian. Ia membawa dua rekannya yaitu Gichul dan Sunchul yang menunggunya di parkiran. Seorang polisi yang diperintahkan memeriksa CCTV melihat kejadian itu dan langsung melaporkannya pada Detektif Ma. Sama seperti yang dilakukan pada Choi, Kang kali ini menggunakan Chun Baek untuk memeras Nyonya Kim. Jika ia ingin melihat suaminya selamat, maka Nyonya Kim harus membawa uang sebesar 2 miliar won. Nyonya Kim lalu mengajak Kang untuk bertemu di suatu tempat dan ia berjanji akan memberikan uangnya secara cash setelah ia bisa melihat suaminya masih hidup. Keesokan harinya, operasi penangkapan Kang akhirnya tiba. Detektif Ma dan para polisi setempat akhirnya bekerja sama dengan Nyonya Kim demi bisa menangkap Kang.
Nah, karena Kang sudah mengetahui identitas dan wajah para polisi, jadi detektif Ma pun memerintahkan Isu untuk berpura-pura sebagai supir Nyonya Kim. Setelah Nyonya Kim dan Isu berangkat menuju lokasi Kang, Chul bersaudara ternyata diperintahkan untuk membuntuti mereka agar mereka yakin kalau Nyonya Kim tidak membawa polisi. Tanpa mereka ketahui, pihak kepolisian juga sudah menyiapkan rencana lain untuk mengawal Nyonya Kim dan juga Isu. Selagi beberapa polisi mengawasi Nyonya Kim, Dong Gyun diperintahkan untuk datang ke lokasi pertemuan terlebih dahulu agar ia bisa segera menemukan Chun Baek. Di waktu yang sama, polisi Dong Gyun akhirnya berhasil menemukan Chun Baek di sebuah pabrik terbengkalai. Ia pun langsung membawa Chun Baek keluar, namun Kang tiba-tiba datang dan langsung menusuknya. Karena merasa panik, Kang pun memutuskan untuk segera kabur dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, beberapa polisi berhasil menemukan polisi Dong Gyun dan Chun Baek, kemudian langsung mengevakuasi mereka berdua. Mengetahui kalau mereka sedang bahaya, Kang pun langsung menelpon Chul bersaudara dan meminta mereka untuk segera kabur. Namun, Chul bersaudara malah berpikir kalau Kang hanya ingin mendapatkan semua uangnya sendirian. Di waktu yang sama, setelah mendapatkan pemberitahuan kalau Chun Baek sudah berhasil dievakuasi, detektif Ma memerintahkan Isu untuk terus mengemudikan mobilnya. Namun, Chul bersaudara yang sudah tidak sabar ingin segera mendapatkan uang, malah terus mengejar mobil Nyonya Kim sampai ke parkiran mall. Setelah Nyonya Kim turun dari mobil dan kabur memasuki mall, Isu malah kabur sendirian dengan semua uangnya. Tak lama kemudian, detektif Ma dan beberapa polisi akhirnya sampai di mall itu untuk menyelamatkan Nyonya Kim. Salah satu Chul bersaudara lalu ditangkap di parkiran mall, sementara satunya lagi masih mengejar Nyonya Kim di dalam mall. Saat Nyonya Kim ditangkap oleh Chul, detektif Ma pun datang dan langsung menghajarnya. Dengan sekali pukulan maut, Chul langsung tak sadarkan diri dan diserahkan pada para polisi. Di sisi lain, Isu yang sudah kabur dengan uang 2 miliar terlihat sangat bahagia memikirkan kehidupan yang baru. Namun tiba-tiba ia pun ditabrak oleh mobil Kang dari arah belakang. Tak ingin menyerah begitu saja, Isu pun akhirnya kabur dengan menggunakan sebuah taksi. Para polisi yang melihat aksi Kang mencoba untuk menangkapnya, namun ia malah menusuk kedua polisi tersebut. Di sisi lain, Isu yang mencoba kabur menelpon si mata satu untuk menyiapkan kursi penumpang kapal ilegal yang akan ia gunakan untuk kabur membawa semua uangnya. Kang yang sudah menduga hal itu segera menyusul Isu ke pelabuhan. Tidak perlu baku hantam, Isu rupanya langsung takut dan kabur begitu melihat kedatangan Kang. Dengan sekoper uangnya, Kang mencoba kabur dengan menggunakan sebuah bis agar aman dari pemeriksaan polisi. Namun, Isu ternyata sudah lebih dulu melaporkan itu pada detektif Ma. Dengan begitu, bis yang ditumpangi oleh Kang langsung diberhentikan oleh detektif Ma. Sebelum bertarung dengan Kang, detektif Ma pun menyuruh semua orang untuk segera keluar agar tidak membahayakan nyawa mereka. Seperti biasa, Kang langsung mengeluarkan parang andalannya untuk membunuh detektif Ma. Meskipun tanpa senjata apapun, detektif Ma rupanya tidak gentar sama sekali. Dengan kemampuan bela diri yang sangat luar biasa, detektif Ma pun berhasil menangkap Kang. Berkat kerja keras para polisi menangkap si pembunuh berantai, Kapten John pun menraktir para polisi untuk merayakan keberhasilan mereka. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita The Roundup.